الامتحان بحق السيد والد عدنان ولكل صالح وعلمنا وسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, di subuh yang ke-29 daripada bulan Ramadan, Allah menetapkan kita kembali di dalam rumahnya ataupun di dalam tempat yang disucikannya untuk bersama-sama tadinya melaksanakan sholat subuh berjamaah, diikuti dengan niat i'tikaf sambil menuntut ilmu agama hingga terbit matahari. Mudah-mudahan dengan kesemuanya itu Allah jadikan kita diampuni atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, maka harapan kita ketika Ramadan meninggalkan kita, kita pun sudah meninggalkan segala dosa-dosa kita dan masuk kepada pembaharuan yang disebut dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan suci, bersih, lahir dan batin. Mudah-mudahan amin. Tak terkecuali juga mama dan abah kita yang mereka sudah bertemu di alam barzakh. Mudah-mudahan mereka pula mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Apalagi dalam suasana-suasana seperti ini terus saja kita diingatkan dengan kebersamaan dengan mereka berdua. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat mereka berdua. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Ketika orang sedang menuju finish, orang itu menuju finish, belum lagi sampai finish, orang itu gembira riang, kira-kira paskah atau kadakah? Jamaah, belum lagi sampai finish, lalu dia teriak, "Hore, aku menang!" Kira-kira pas atau tidak jamaah? Kada pas. Kita belum lagi sampai finish. Ini masa-masa kita bersedih, bukan masa kita untuk gembira. Nanti kalau sudah sampai finish, ujar Allah, silahkan jika merayakan kemenangan di kamu. Oleh hal sebab itu, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, apa saja kiat-kiat kita menghadapi akhir Ramadan dan juga menghadapi malam 1 Syawal. Pertama, menghadapi akhir Ramadan adalah tutuplah akhir Ramadan ini dengan sebaik-baik penutupan.
Jangan sampai parak finish kita malah tidak mendapatkan penghargaan dari Allah. Usahakan di akhir-akhir ini kita paksakan semaksimal mungkin untuk memperdapati husnul khatimah di akhir Ramadan. Kalaulah kita tidak mendapatkan kesempurnaan dalam bulan Ramadan, setidaknya di akhir Ramadan kita sempurnakan. Dengan cara apa? Pertama adalah tafakkur dan menangisi akan diri kita selama perjalanan Ramadan. Masih banyak kekurangan kita di dalam memenuhi Ramadan. Kullu atin qarib, ujar pepatah Arab. Setiap yang didatangi itu dekat. Lalu timbullah ucapan tak terasa Lebaran. Memang yang setiap kita tuju dekat. Dengan kita memperdapati akhir Ramadan seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan", apabila adalah akhir daripada malam-malam Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikah, maka itu langit, bumi, dan para malaikat nangis. Jamaah, apabila di penghujung Ramadan, ujar Nabi, langit, bumi, malaikat nangis. Hatta Nabi kita pun ikut nangis. Apa yang ditangisi mereka? Sedangkan para malaikat ibadahnya jelas sudah. Tidak ada embel-embel dengan yang namanya hawa nafsu. Tetap saja ketika Ramadan itu mulai beranjak meninggalkan daripada peredaran waktunya, itu malaikat nangis. Langit, bumi juga ikut nangis. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis terseduh-seduh dengan adanya waktu yang diberikan oleh Allah sisa daripada Ramadan. Kenapa jadi beliau nangis? Ungkapan beliau adalah Ramadan memang akan pergi dan pasti akan kembali. Namun aku, kata Nabi, belum pasti bertemu kembali dengan Ramadan. Ramadan pergi, tahun akan datang pasti kembali. Aku, kata Nabi, belum tentu bisa bertemu lagi dengan Ramadan di tahun akan datang. Allah. Sedangkan Ramadan tahun ini banyak benar kita rasa-rasa di dalam diri kita yang kita sia-siakan. Masih banyak hal-hal keduniaan yang kita lakukan. Porsi dunia masih banyak ketimbang kita menghargai Ramadan, dan kita rasakan dan kita tahu akan hal itu di dalam diri kita dan di dalam perjalanan hidup kita. Kalaulah saja tahu dan tak mampu menangisi, wal'iyadzubillah, berarti dia tidak merasakan manisnya Ramadan dalam perjalanannya. Bagaimana kalau kita berpisah dengan orang yang kita cintai? Nangis kita. Nabi mengatakan, musibatun li ummati sayyidina Muhammad, satu musibah bagi umat Nabi Muhammad. Ayyu musibah ya Rasulullah? Sahabat bertanya, musibah yang kayak apa wahai Rasulullah? Yaitu hiya dhahabu Ramadan, yaitu perginya Ramadan. Orang itu tidak mau menangisinya. Musibah, kata Nabi. Sekeras apa sih hati mereka sampai ketika Ramadan meninggalkannya, hatinya tidak merasakan kesedihan. Allah. Besok malam terakhir insya Allah, kalau belum diputuskan 1 Syawal, insya Allah malam besok malam 30 Ramadan,
itu malam terakhir kita dengan Ramadan. Gunakan malam terakhir kita, tutup dengan sebaik-baik penutup. Kunci rumah, habis tarawih witir jangan keluar, ibadah di rumah. Kalaupun kada kau di rumah, tulak cari masjid, cari majelis di mana di sana ada qiyamul lail, datangi malam penutupan, ayo nangis di hadapan Allah. Minta maaf kita kepada Allah yang belum maksimal memenuhi Ramadan, sehingga Allah maafkan kita dan akhirnya kita keluar Ramadan laksana bayi yang keluar dari perut ibunya, bersih zahir dan batin. Mudah-mudahan amin. Masuk malam 1 Syawal, masuk kepada finish, boleh kita bergembira, bahkan disuruh untuk gembira. Nah, di situ kita baru bergembira, berakit-rakit ke hulu, berenang kita ke tepian, bersakit-sakit dahulu di dalam sepanjang Ramadan. Nanti kita disuruh oleh Allah bersenang-senang di malam yang indah, di malam Idul Fitri, untuk merayakan kemenangan Allah. Kegembiraan yang pas buat umat Nabi Muhammad adalah kegembiraan yang diwujudkan sesuai sunnah Nabi. Semua orang boleh lebaran, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan titel Idul Fitri. Silakan yang kada puasa sebulanan boleh lebaran, ya kan? Yang kada sembahyang boleh ikut lebaran, tapi kada semuanya mendapatkan Idul Fitri. Bagi yang mendapatkan Idul Fitri, awali malam 1 Syawal dengan mewujudkan kegembiraannya melewati zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan sempurnakanlah bilangan Ramadan, artinya bilangan hitungan menurut hilal. Lalu ujar Allah setelah sempurna, ayuha gembira walitukabbirullah, agungkan Allah. Takbir kata Allah. Lalu di situ Nabi mengajarkan Bapak Ibu, kunci kita untuk masuk ke babak finish, di mana di situ kita gembira, adalah kuncinya pertama, hiasi dengan takbiran. Kenapa jadi diawali dengan takbiran? Bukan sholawatan disuruh Allah, bukan istighfar, bukan tasbih, padahal banyak bacaan-bacaan yang lain. Kok malah Allah suruh takbiran? Apa kita perang? Tidak. Apa kita sholat? Tidak. Kok kenapa disuruh takbiran? Jawabannya adalah, di saat kita gembira mengucap lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang di rumah tahajud hari raya sudah aja. Itu lafaz takbir diucapkan adalah kita harus menenggelamkan diri kita di dalam lautan takbir, supaya kegembiraan kita itu ada makna apa. Kita menenggelamkan diri kita di dalam lautan takbir. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, karena engkaulah kami bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena pian tolongi kami ya Allah, karena pian berikan perjalanan Ramadan ini dengan mudah, sehingga kami mencapai finishnya dengan selamat. Itu karena keagunganmu, karena kebesaranmu. Kami hanya kecil, kami tidak punya daya upaya. Akui diri itu, sehingga menangnya kita kada membawa rasa sombong. Gembiranya kita bukan seperti gembiranya orang kafir yang sombong membanggakan diri, aku yang sukses. Tidak, kita gembira yang kita agungkan Allah, bukan diri kita yang kita agungkan. Tidakkah
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, seorang sahabat, apa ujar beliau? Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allahu ma'ah qablahu wa ba'dah. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelum dan sesudahnya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan itu kita kaitkan dengan takbir yang kita ucapkan, bahwa kita merayakan kemenangan ini, kita kadang melihat kita yang dapat kemenangan, tapi kita dimenangkan oleh Allah. Hingga akhirnya kegembiraan kita bukan kegembiraan seperti orang kesetanan. Hari raya bukanlah hari ria. Tanamkan itu. Hari raya bukanlah hari untuk beria-ria. Kok bisa begitu, Ustaz? Coba kita lihat. Kita selidiki perjalanan Rasulullah di hari raya, supaya kita setiap hari raya memaknainya sungguh mengikuti kayak apa Rasulullah memaknainya. Pertama dengan takbir, yang kedua kita disuruh tahniah. Apa itu tahniah? Saling mendoakan dan mengucapkan selamat. Idukum mubarak, atau minal aidin wal faizin. Tahu lapian arti minal aidin? Minal aidin wal faizin, kalian tergolong sebagian daripada orang yang dikembalikan oleh Allah. Wal faizin, tergolong dari orang yang diberuntungkan oleh Allah. Aidin itu kembali dalam suci bersih. Faizin, beruntunglah bagi orang yang dikembalikan oleh Allah kepada fitrah waktu dia lahir, bersih lahir dan batin. Itu doa. Minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun pian insyaallah dalam keadaan yang baik. Tebarkan doa, tebarkan tahniah. Itu cara Rasulullah ketika menyambut malam 1 Syawal. Yang ketiga adalah berbagi, mewujudkan kegembiraan dengan berbagi. Yang pertama mewujudkan kegembiraan dengan takbir, yang kedua mewujudkan kegembiraan dengan mengucapkan tahniah ataupun ucapan selamat, yang ketiga mewujudkan kegembiraan adalah dengan berbagi. Di malam itu kita diberikan waktu untuk mengeluarkan zakatul fitr atau zakat fitrah. Kebahagiaan sejati Bapak Ibu adalah di mana orang yang kita cintai dia bahagia. Kebahagiaan sejati ketika kita melihat orang yang kita cintai itu bahagia. Contoh, kita semua punya masa lalu yang berstatuskan anak. Kita semua punya ayah dan ibu. Lihat kebahagiaan sejati yang mereka gambarkan kepada kita. Mereka utamakan kebahagiaan anaknya. Dia belikan baju baru, dia siapkan makanan yang enak. Walaupun mereka kadang-kala memakai baju baru. Rasulullah pun mencontohkan kebahagiaan sejati adalah di mana orang yang beliau cintai bahagia. Di mana kharajat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil Aid, telah keluar Nabi kita dari rumah pada hari raya Idul Fitri. Ujar Nabi fara'as sibyan, maka Nabi kita melihat ada anak-anak kecil yal'abun yang sedang bermain-main. Wa wajada sabiyan waqifan yabki, dilihat Nabi ada satu anak yang diantara anak-anak yang sedang bermain, yang satu anak ini malah duduk nangis sedih. Bingung Nabi, di hari raya semua anak kecil gembira lagi bermain kesana kemari memakai pakaian yang baru, tapi ujar Nabi ini kenapa
kok satu orang anak nih duduk menyepi nangis. Nabi kita mendekati, faqalahun Nabi bertanya kepada itu anak, ma yubkik ayyuhas sabi, apa yang menyebabkanmu menangis wahai anak kecil? Padahal hari ini hari yang bergembira, bukan hari bersedih. Kenapa kamu menangis wahai anak kecil? Dijawab oleh itu anak kecil. Sedangkan anak kecil ini tidak tahu bahwasanya yang bertanya itu Rasulullah. Lalu dia mengatakan, da'ani ayyuhar rajul, doakan aku wahai laki-laki. Inna abi mat, sesungguhnya abah ulun mati. Fi ihdal ghazawat, di salah satu peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi tazawwajat, dan mama ulun kawin bi ghairi abi, dengan abah tiri. Yang maulah ulun sedih bukan itunya, yang maulah ulun sedih adalah fa akhadha dari, diambillah harta ulun, yaitu rumah ulun. Wa akala mali, harta ulun pun habis dimakan oleh mereka, harta warisan pun dibantas oleh mereka. Fasirtu kama tarani, wahai laki-laki, lihatlah inilah keadaanku. Fasirtu kama tarani, beginilah keadaanku yang sebagaimana engkau lihat. Ja'ian, dalam keadaan lapar, arian, dalam keadaan telanjang, hazinan, dalam keadaan sedih, dzalilan, dalam keadaan disudutkan. Inilah keadaanku. Nabi kita mendekati dan mengatakan, ayyuhas sabi, amma tardha an akuna laka aba, wahai anak kecil, ridolah ikam mun aku nih jadi abah ikam. Wa Aisyata umma, dan Sayyidatuna Aisyah jadi mama ikam. Wa Fatimah ukhta, dan Sayyidatuna Fatimah jadi saudara ikam. Si anak kecil tersentak kaget, ternyata yang bertanya itu adalah Rasulullah. Menangis itu anak kecil, ya Rasulullah, kaifa arwali, bagaimana aku tidak bisa ridha dengan apa yang kau tawarkan kepadaku? Kaifa ala arda ya Rasulullah, bagaimana aku tidak ridha dengan apa yang kau tawarkan kepadaku? Fa akhadhan Nabi, maka Nabi mengambil tangannya dan menarik membawa ke rumah, dipeluk oleh Nabi kita Muhammad. Dan Sayyidatuna Aisyah dikatakan, mendekatlah wahai istriku, ini adalah anak kita. Dipakaikanlah anak kecil itu dengan pakaian baju yang baru, sedangkan Rasulullah tidak memakai baju baru, Aisyah pun tidak memakai pakaian yang baru, tapi beliau mengutamakan anak kecil. Untuk kebahagiaan anak kecil beliau sudah ikut bahagia. Itulah kebahagiaan sejati, di mana kita melihat orang lain bahagia. Kita sering egois Bapak Ibu, mementingkan kebahagiaan kita, melupakan kebahagiaan orang di sekitar kita. Bahkan mama kita yang masih hidup, abah kita masih hidup. Ya Allah, anaknya rumah kayak istana, abahnya rumah kayak gubuk, reot, tinggal ditiup angin rubuh. Allah, kuitan datang ke rumah bukan dilayani seperti ratu atau raja, malah dijadikan babu. Lupakah kita bahwasanya mereka dulu mengutamakan kebahagiaan kita ketimbang kebahagiaan mereka sendiri? Bahkan yang di berita itu ada, dikabarkan seorang bapak jadi maling rela hanya untuk membelikan baju baru kepada anaknya. Ayo, orang tua tuh rela jadi maling hanya untuk membahagiakan anaknya. Anaknya malah ketika sudah dewasa sukses, ya Allah, orang tuanya dicampakkan. Wallahiyazubillah. Ayo Bapak Ibu nih, malam nanti 1 Syawal, kalau kalian atau pian masih punya mama dan abah yang rumahnya dekat, bahagiakan mereka sebagaimana mereka membahagiakan kita di malam 1 Syawal. Bahagiakan mereka di hari raya sebagaimana mereka membahagiakan kita di masa kecil di 1 Syawal. Allah. Lalu Nabi mengajarkan kita dengan mengeluarkan zakat fitrah, supaya di malam hari raya dan di siang hari raya tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang bersedih,
semuanya Nabi harapkan bahagia. Kalau ada saja kawan kita yang bersedih karena tidak dapat makanan, maka nanti orang itu akan dituntut oleh Rasulullah. Rasulullahnya rela lapar demikian. Masa kita tidak berani memberikan sisa atau sedikit apa yang kita punya untuk umat Rasulullah? Ayo Bapak Ibu, wujudkan kegembiraan dengan berbagi. 3 sudah. Yang keempat, hidupkan malam hari raya. Man ahya lailatul Aid, barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya, lam yamut qalbuh, maka tidak akan mati hatinya. Menghidupkan malam hari raya dengan apa? Dengan ibadah, dengan silaturahim, dengan kebaikan-kebaikan, terlebih afdal dengan takbiran. Takbiran itu kayak apa hukumnya? Mun pakai mikrofon, pakai pengeras suara, bolehkah? Di dalam kitab Hasyiyah Bujairimi itu disebutkan idharu syiaril Aid itu hukumnya sunnah. Menampakkan syiarnya hari raya itu hukumnya sunnah. Tapi ada batasan waktu. Umpama sampai jam 10 malam stop dulu ya kan, orang istirahat. Kena parak jam 4:30 takbiran pulang. Itu sunnahnya menghidupkan malam hari raya. Sedangkan takbir itu ada 2. Takbir di dalam hari raya itu ada 2 kategori. Ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Takbir muqayyad adalah takbir yang terikat pada sembahyang wajib dan sembahyang sunnah. Takbir mursal adalah takbir di waktu-waktu yang bebas. Yang masuk waktu itu disunnahkan takbiran. Umpama masuk malam 1 Syawal, mulai takbiran adalah setelah maghrib. Antara maghrib dan isya itu namanya takbir mursal. Atau pian jalan-jalan sambil baca takbir tidak setelah sholat, itu namanya takbir mursal. Atau ada orang-orang pawai takbiran, itu namanya takbir mursal, tidak terikat pada sholat. Batasnya takbir di Idul Fitri adalah ketika sudah dikumandangkan azan pelaksanaan Aid, maka selesailah takbiran untuk hari raya Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha takbir muqayyad yang terikat dengan sholat itu sudah mulai subuh 9 Dzulhijjah. Tapi antara subuh, zuhur sampai ke asar, asar ke maghrib di 9 Dzulhijjah tidak ada, belum takbir mursal. Masuk ke malam 10 Dzulhijjah, habis maghrib, mulai situ masuk takbir mursal. Nah ini kadangkala kalau di wadah kita takbir muqayyadnya pun gak ada dibaca habis subuh di 9 Dzulhijjah. Padahal mulai subuh 9 Dzulhijjah sudah disunnahkan takbiran Idul Adha. Kenapa kada dilakukan di wadah kita? Takutan kalau pindah hari itu disangka hari raya. Ala kulli hal lah. Habis itu takbir Idul Fitri batasannya adalah ketika pelaksanaan sholat Id. Takbir Idul Adha batasannya adalah asar atau habis asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Beda. Ulun ada menemui Allah saking semangat manasidin, subhanallah. Idul Fitri habis sudah pelaksanaan Id, zuhurnya takbiran sidin, masya Allah, semangat benar. Tapi juga mun terlalu semangat luput bahaya juga. Nah, jadi takbiran kita disunnahkan sampai pelaksanaan Id. Nah, akhirnya kesunahan-kesunahan yang sudah diberikan oleh Rasulullah, pertama tadi mewujudkan takbiran dengan takbiran, kedua dengan tahniyah, yang ketiga adalah dengan berbagi, yang keempat adalah dengan menghidupkan malam Idul Fitri, yang kelima jangan lupa mandi sunnah hari raya.
Ulun mau tanya dengan pian. Jamaah, hari raya Idul Fitri yang kita laksanakan sholat itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Sunnah. Mandi hari raya sunnah atau wajib? Sunnah. Sama loh kedudukannya. Sama kata kedudukannya sunnah. Jangan sampai kesunahan hari raya Idul Fitri kadang kita sempurnakan dengan kesunahan yang melengkapinya. Yaitu mandi hari raya itu sunnah hukumnya boy. Malahan orang Bahari itu mandi hari raya pakai baju kembang. Bujulan dia pakai baju kembang. Ulun masih ingat Allah, mama tuh biasanya malam hari siap sudah baju kembang. Allah, kenapa jadi pakai baju kembang? Mah itu sate kayak ke Hindu-Hinduan. Nah, ya salah anggap pulang nih. Orang Bahari mandi banyu kembang niatan orang tafaul. Bolehkah dalil tafaul tuh Ustaz? Boleh dipakai dalil tafaul itu. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya Nabi Muhammad apabila masuk masjid pakai batis kanan, keluar batis kiri itu tidak perintah Allah. Nabi sendiri yang mau. Kenapa Nabi mau masuk masjid batis kanan, keluar batis kiri, masuk WC batis kiri, keluarnya batis kanan? Kenapa Nabi seperti itu? Ujar Nabi, jawaban sendiri adalah, aku masuk masjid dengan batis kanan tafaul dengan ashabul yamin. Karena yang aku masuk ini tempat baik, tempat suci, tempat ahlul surga, ahlul jannah. Dan keluar aku dengan batis kiri, bahwasanya aku sedang menuju dunia yang penuh dengan hiruk pikuknya yang bisa menarik orang ke dalam ashabus shimal, yaitu neraka. Itu tafaul namanya. Nabi kita masuk WC batis kiri, kenapa? Karena ujar Nabi yang kumasukinya adalah rumahnya syaitan. Itu namanya tafaul. Kada Allah nyuruh, Muhammad masuk WC batis kiri. Pernah ada dalam Al-Quran. Nabi kita yang mau seperti itu dan kita mengikutinya sehingga menjadi kesunahan kita mengikutinya. Itu namanya tafaul. Lalu orang Bahari tafaul mandi banyu kembang supaya tafaulnya mudahan yang mandi banyu kembang nih bukan sekedar bersih zahir dan batin, juga harum zahir dan batinnya. Subhanallah, itu tafaul namanya. Jadi mandi hari raya mulainya kapan? Habis tengah malam menurut ittifaq ulama kebanyakannya. Waktunya mulai lepas tengah malam sampai pelaksanaan Id. Yang paling afdal kapan? Setelah pelaksanaan sholat subuh atau ingin menuju pelaksanaan Id, itu yang paling afdal. Niatnya kayak apa? Nawaitul ghusla li yaumi Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Atau dalam hati sahaja ku mandi hari raya Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Mandi kayak biasanya. Lalu akhirnya biar mandi biar dapat nilai pahala sunnah karena biar ingin mengerjakan sunnah Allah. Ada berapa dah? 5. Yang keenam, di dalam riwayat sahabat namanya Buraidah meriwayatkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghlu yauma Idul Fitri ya hatta ya'kul wa la ya'kulu yauma Idul Adha hatta yarji'. Ujar Buraidah adalah Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri tidaklah beliau berangkat ke tempat pelaksanaan Id kecuali makan dulu. Jadi sunnah hari raya Idul Fitri itu sebelum berangkat makan dulu. Sebaliknya di hari raya Idul Adha tidaklah Nabi kita berangkat melaksanakan Idul Adha kecuali beliau tidak makan sampai pulang. Jadi ini kesunahan. Makanya Idul Adha itu disungsungi waktu pelaksanaan. Selain orang tadi kada makan, yang kedua supaya pelaksanaan sembelihan kurban cepat dilaksanakan. Sedangkan Idul Fitri itu sunnahnya dilambatkan. Supaya apa? Supaya orang yang hendak mengeluarkan zakat fitrah masih ada kesempatan. Nah itu. Jadi yang panitia masjid bisa mengkondisikan Idul Fitri jam sekian, pelaksanaannya Idul Adha jam sekian dibedakan. Kalau Idul Fitri dilambatkan, Idul Adha dilakasakan.
sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sesuai kehendak kita nih. Bagusnya kayaknya aja kita nah supaya lakas nyaman kita berjalanan. Nah ini kehendak kita namanya nih. Iya kan? Utamakan kehendak Nabi Jawa. Akhirnya kita memperdapati kesunahan. Yang selanjutnya sunnahnya di hari raya Idul Fitri dalam mewujudkan kegembiraan daripada riwayat Abdurrahman bin Khatib, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'til 'ida masyian. Ujar Abdurrahman bin Khatib, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pelaksanaan Id itu dalam keadaan jalan kaki. Yang para rumah ayo ikuti Nabi jalan kaki. Dan ini diamalkan oleh ahlu tarim. Orang tarim sejauh apapun nih, jauhlah pondok ulun yang pernah duduki Darul Mustafa itu dengan Masjid Ar-Raudhah itu jaraknya sekitar 500 meter, ya setengah kilo lebih lah. Lumayan loh. Nah dari Darul Mustafa itu semua santri dan guru-gurunya, bahkan guru mulia Al-Habib Umar yang memimpin jalan kaki. Jalan kakinya dengan cara Rasulullah kayak apa? Yarji'u fi tariq wa ya'khudhu fi akhar. Beliau tulaknya di jalan satu, buliknya di jalan yang kedua. Artinya kalau menuju tempat pelaksanaan itu ada jalan akses yang banyak, ya kah? Pulang perginya bisa beda jalan. Bagus benar biar tulaknya di jalan satu, buliknya di jalan dua. Itu sunnah Nabi Allah. Dan sunnah berangkat mulai rumah menuju pelaksanaan Id ucap takbir walaupun sorangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai ke masjid. Lalu sholat sunat tahiyatul masjid kalau pelaksanaannya di masjid. Ada yang bertanya sedikit lagi, bagaimana hukum pelaksanaan Id di masjid? Apakah di lapangan yang paling afdal? Sedangkan realitanya banyak di antara kita ada yang di masjid dan bahkan juga ada yang di lapangan. Ini yang membingungkan Ustaz. Sebenarnya kan ada yang bingung. Dua-duanya bujur, cuman menurut Imam Syafi'i mengatakan paling afdal melaksanakan sholat Id itu di masjid, tapi dengan syarat ini tasa'. Jikalau masjidnya luas dan mumpuni jamaah bisa masuk, maka paling afdal kata Imam Syafi'i pelaksanaan sholat Idnya di masjid. Itu bang yang di lapangan Ustaz, padahal masjidnya luas. Mereka mengatakan Rasulullah sembahyang Id itu di lapangan, tidak di masjid, padahal Masjid Nabawi ada. Imam Syafi'i mengeluarkan argumen, ujar Imam Syafi'i, Rasulullah sholat di lapangan oleh sebab pertama Masjid Nabawi tidak sebesar dengan Masjid Nabawi sekarang. Yang kedua, para perempuan di zaman Nabi Muhammad ada yang datang bulan hendak mendengarkan khutbah Nabi, kada kawa mun kada di lapangan. Sedangkan dulu kada ada mikrofon. Mun wayah ini ibu-ibu di luar mikrofon arahkan kepada sidin kau aja mendengar. Lalu Nabi melaksanakan sholat Id di lapangan yang sekarang dijadikan monumen disebut dengan Masjid Ghamamah. Kalau pian ke Madinah, mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Itu dari belakang Masjid Nabawi kita menghadap ke kiblat, ya kah? Nah, masuk kita di Raudhah, sebelah kanan kan ada pintu Babus Salam. Sebelah kanan pintu Babus Salam, dari pintu Babus Salam melintang ke sana, disitulah Masjid Ghamamah. Kenapa disebut Masjid Ghamamah? Padahal masjid itu tidak disembahyangi, hanya sebagai monumen sejarah di mana Nabi kita Muhammad melaksanakan sholat Id bersama para sahabat. Di saat itu matahari terik panasnya begitu luar biasa sehingga datanglah awan menutupi dan melindungi cahaya matahari, dan jamaah para sahabat bahkan Nabi merasa sejuk dan dingin ketika pelaksanaan Id tersebut. Lalu Ghamamah diambil dari kata atau arti awan, lalu Masjid Ghamamah masjid awan. Itu sejarahnya Nabi melaksanakan sholat Id di lapangan karena oleh sebab ujar Imam Syafi'i dengan alasan tersebut. Kalau masjid kita gonol,
Kalau masjid kita mumpuni, maka lebih afdal melaksanakan id di masjid. Bagi ibu-ibu yang datang bulan bang, kada kawa sembahyang tapi mendengarkan khutbah kawa di luar duduk. Sangat disayangkan gue yang kada mendengarkan khutbah. Ampun maaf, minta halal minta ridho. Kalau bisa nih lah, sebelum habis khutbah jangan lepas dulu yang namanya mau kena. Kalau ingin dapat kesempurnaan Idul Fitri dan Idul Adha, jangan lepas dulu kalau bisa. Apalagi sampai buka aurat, ya Allah, jangan dulu, sempurnakan dulu ya Bapak Ibu. Habiskan 2 khutbah, ayo lagi habis itu biar Allah sebentar aja menahani panas Ustaz, panas kami pakai mukena, panas kami pakai kerudung, kami kada biasa pakai kerudung. Maka jawabannya, mana panasnya api neraka dengan panasnya pian nutup kepala dengan kerudung. Bu, mana panasnya api neraka yang akan melalap itu rambut dan kepala pian dengan panasnya pian nutup kepala dengan kerudung. Pikirkan baik-baik. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, itu saja yang dapat disampaikan. Persiapkan diri untuk melepaskan Ramadan dengan rasa kesedihan dan rasa penyesalan yang belum kita bisa menyempurnakan Ramadan ini dengan baik, dengan istighatsah, munajah, gunakan malam akhir Ramadan dengan ibadah, lalu nanti akhirnya kita di malam 1 Syawal menggembirakan hati dan menggembirakan orang-orang yang di sekitar kita, orang yang kita cintai dengan cara-cara yang sudah disampaikan tadi. Hari raya bukanlah hari ria. Jangan sampai hari raya, maaf Bapak Ibu rahimakumullah, tidak dilarang pian memakai baju hanyar, tidak dilarang. Tapi hakikat hari raya, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuh tazid. Bukanlah hari raya yang hanya memakai baju hanyar, tapi yang namanya hari raya adalah ta'ahnya, ketaatannya semakin bertambah. Di dalam kalam ulama yang lain, laisal aid liman tajammal bil lubsi wal ruqub, bil lubsi wal ruqub. Laisal aid liman tajammal bil lubsi wal ruqub, walakinnal aid liman ghufirat lahu dzunub. Tidak dinamakan hari raya hari orang yang berhias-hias dengan pakaian dan kendaraan yang mewah, tapi yang namanya hari raya adalah orang itu sudah diampuni Allah. Silahkan pian pakai baju baru, silahkan, tapi ingat-ingat juga jangan berlebih-lebihan. Yang emas tadi disimpan dipakai silin sampai ke siku, ya Allah, kasihan kawan melihat lilik-lilik mata. Jangan. Pakai sewajar-wajarnya. Jangan sampai hari raya jadi hari pamer dan hari ria. Jangan sampai hari yang fitri kita kotori dengan congkak dan sombong. Mudah-mudahan Allah maafkan kita, minta halal minta ridho. Ulun terlebih dulu mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mudahan kita bertemu kembali di bulan Syawal nanti dalam keadaan yang lebih baik lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi وبارك وسلم أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذاكر الذاكرين تب علينا توبة نصوحا تب علينا توبة نصوحا تب علينا يا الله توبة نصوحا وزدنا بفضلك نورا وزهورا ووضوحا يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.